Diriwayatkan bahwa ada satu-satunya keturunan Nabi Adam alaihissalam yang lahir tunggal. Dia adalah unuk. Dia memiliki ciri-ciri yang unik, yakni dengan dua kepala, sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan Unuk, putri Nabi Adam yang pertama kali melakukan seks bebas. Kisah Unuk, putri Nabi Adam yang disebut-sebut sebagai pionir seks bebas dan hamil di luar nikah. Unuk dikisahkan punya anak di luar nikah yang amat kontroversial. Bagaimana tidak, selain bertubuh raksasa, sang putra hidup ribuan tahun, yakni sampai pada era Nabi Musa alaihissalam. Jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa sangatlah banyak. Konon Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali, dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar dua, laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, jumlah anak Nabi Adam sebanyak 240 orang. Hal tersebut diriwayatkan Ibnu Tabrani dalam Tarikhhu At-Tabari. Soal jumlah putra-putri Nabi Adam ini memang ada banyak riwayat yang berbeda. Imam Ibnu Jarir dalam kitabnya yang diriwayatkan dari beberapa perawi menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Atsar ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahiran 2 anak kembar, 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah. Sedangkan anak terakhir mereka Abdul Mughits dan Amatul Mughits. Hanya saja dalam kisah Unuk yang lainnya diriwayatkan bahwa ada satu-satunya keturunan Nabi Adam alaihissalam yang lahir tunggal. Dia adalah Unuk. Dia memiliki ciri-ciri yang unik, yakni dengan 2 kepala, sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan kanan. Kemudian ciri-ciri berikutnya mempunyai 20 jari tangan, yakni telapak tangannya masing-masing 10 jari. Memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Diriwayatkan Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk hingga anak itu dewasa. Dan terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Qabil menghabisi Habil. Karena peristiwa tersebut, Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok anak Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Nabi Adam dan Hawa menempati puncak gunung. Sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa memperlakukan anaknya sama, merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu yang menjadi ciri-ciri keturunan yang mendiami puncak gunung, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat beranjak dewasa, Unuk bergabung dengan Qabil. Ini terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Nabi Adam merasakan hidup bersama anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Nabi Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena berduka. Melihat hal tersebut,
maka setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah, sebab perangai anak Adam yang berada di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik berupa suling. Dan suara suling tersebut terdengar sangat jauh hingga puncak gunung. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut, mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat, namun mereka tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah, bergabung bersama Kabil dan saudaranya yang lain, menikmati musik dan tarian. Di lembah, Unuk berjumpa dengan banyak lelaki, dan Unuk pun kecanduan seks bebas. Banyak lelaki yang menggaulinya. Setiap bertemu laki-laki, dia melakukan hubungan intim. Tanpa disadari, dia pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung. Sejatinya, Unuk tidaklah cantik, bahkan bisa dibilang buruk rupa, sehingga mustahil ada lelaki yang suka padanya. Namun, Unuk punya ilmu sihir yang membuat lelaki terperdaya. Ia bisa menaklukkan setiap laki-laki yang dikehendakinya. Unuk akhirnya melahirkan anak laki-laki bernama Wajah atau Auts alias Uats, atau sebut saja Auts bin Unuk. Ia menggunakan nasab ibunya karena tidak mengetahui siapa ayahnya. Siti Hawa sedih atas kelakuan putrinya itu. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Allah pun mengutus singa yang sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa itu menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Inilah kematian pertama oleh binatang. Unuk wafat setelah setahun melahirkan Auts. Selanjutnya, Auts tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang, dan lebarnya seukuran itu. Sampai-sampai ada sebuah riwayat, ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auts. Apabila ia duduk di atas gunung, tangannya dia ulurkan ke arah laut untuk mengambil ikan, dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, ia mengencingi mereka sehingga tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auts menguasai sebuah penduduk kampung. Diriwayatkan pula, Auts bin Unuk hidup sampai umur 4.500 tahun. Dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa. Diriwayatkan pada era Nabi Nuh, Auts bin Unuk berjasa membantu sang Nabi mengangkut kayu besar untuk membuat kapal. Dikisahkan, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam pergi ke Kufa untuk mengangkut pohon Sats. Akan tetapi, Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auts bin Unuk bisa memikulnya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auts dari Kufa ke tanah Hira, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad. Maka Nabi Nuh mendatangi Auts dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auts berkata,
Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti. Kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auds dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu, Auds pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti itu sebesar gunung itu, ia tidak akan mampu membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auds, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikannya kepada Auds dan berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan potongan roti ini." Auds pun memakannya dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah. Auds telah kenyang dan tak sanggup lagi memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auds membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam sekali pemberangkatan. Tatkala Nabi Nuh merampungkan pembuatan bahtera dan banjir mulai datang, Auds memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi Nabi Nuh menolak keinginannya itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auds bin Unuk. Auds pun hidup hingga masa Nabi Musa alaihissalam. Auds membenci Nabi Musa dan ingin menghabisinya. Ia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dalam 1 farsak. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya di atas kepalanya dan datang untuk menimpakannya ke tentara Nabi Musa. Pada saat itu Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud itu turun dari atas batu tersebut dan mulai mematukinya hingga membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundak Auds dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auds tak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkat yang panjangnya 10 siku, sambil melompat ke udara setinggi 10 siku. Tinggi Nabi Musa adalah 10 siku, jadi pukulannya ke betis Auds pun tak sampai. Tetapi setelah Nabi Musa memukulnya, Auds tersungkur dan kemudian meninggal, serta terlempar di lapangan kosong seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar ada sebuah sungai yang bernama Attai. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon jembatan tersebut berasal dari tulang Auds bin Unuk yang merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Syekh Hamid Ahmad At-Thohir Al-Basyuni dalam bukunya yang berjudul Sahih Kashasi Quran menyebutkan Auds bin Unuk termasuk kisah dusta. Auds bin Unuk sebagaimana disebut dalam riwayat adalah orang kafir yang suka membangkang, sombong dan jahat. Setelah itu, pada banjir di era Nabi Nuh, Allah tidak membinasakannya sekalipun. Dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak pezina. Itu cerita aneh. Secara akal, Syekh Hamid Ahmad At-Thohir mengatakan, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena kekufurannya, dan ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman. Sedangkan Allah tidak membinasakan Auds bin Unuk, padahal dia lebih zalim dan melampaui batas daripada apa yang mereka sebutkan. Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Sedangkan dalil nakli dari Al-Quran,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tenggelamkan golongan yang itu." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi." Quran Surat Nuh ayat 26. Riwayat-riwayat ini juga bertentangan dengan hadis syahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam panjangnya 60 hasta, kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang." Ini merupakan hadis syahih dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah dibicarakan karena mengikuti hawa nafsu. Kenyataannya, tinggi manusia terus berkurang mulai dari diciptakan Nabi Adam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi darinya. Saya kira riwayat tentang Auts bin Unuk ini tidak lain berasal dari orang kafir yang notabene merupakan musuh para nabi. Wallahu a'lam, ujar Syekh Hamid Ahmad At-Thahir. Dan itulah kisah dari benar atau tidaknya cerita tentang Unuk bin Adam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.